Apa yang membuat Gorosei akhirnya mulai aktif dan bergerak seperti yang diperlihatkan dalam chapter terbaru manga One Piece? Meskipun belum ada jawaban pastinya, namun kemungkinan sosok Luffy dan kekuatan buah iblis Nika adalah alasan mengapa akhirnya para Gorosei mulai aktif. Sejak Eiichiro Oda mulai menghadirkan fakta yang sangat mengejutkan tentang buah iblis Luffy, alur cerita One Piece mulai cukup berubah drastis. Para fans terkejut dengan informasi bahwa buah iblis Luffy merupakan buah iblis terkuat di dunia. Informasi ini muncul ketika Luffy membangkitkan buah iblis miliknya saat pertarungan melawan Kaido di akhir arc Wano. Sampai sekarang, buah iblis Nika masih memiliki peran yang signifikan. Bahkan, buah iblis Nika mungkin jadi alasan mengapa Gorosei akhirnya aktif. Ancaman nyata kekuatan Sun God Nika. Spekulasi mengenai buah iblis Nika jadi alasan mengapa Gorosei akhirnya mulai aktif sebenarnya bukan alasan. Seperti yang disebutkan di atas, buah iblis ini merupakan buah iblis terkuat di dunia One Piece. Sejauh ini, hampir tidak ada yang mampu untuk mengalahkan kekuatannya. Bahkan, hal ini diakui sendiri oleh Gorosei saat mereka mengetahui tentang buah iblis tersebut ada di tangan Luffy. Seperti yang mereka sebutkan, bahwa buah iblis Nika memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan paling mengerikan di dunia. Mereka bahkan sudah mengincar buah iblis tersebut sejak 800 tahun yang lalu. Sayangnya, upaya mereka ini selalu gagal karena buah iblis Nika selalu berhasil untuk kabur. Tentu ada alasan kuat mengapa kemudian mereka mengincar buah iblis tersebut. Yang paling jelas tentunya adalah kekuatan yang dimiliki buah iblisnya. Karena hal itu, wajar jika kemudian mereka mengalami perubahan sikap saat mengetahui jika Luffy berhasil membangkitkan buah iblisnya. Seperti yang kalian ketahui, sejak awal cerita One Piece dimulai para Gorosei nampak tenang dan santai menghadapi berbagai kabar yang muncul tentang Luffy. Namun, hal ini berubah setelah Luffy diperlihatkan berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Mereka bahkan memerintahkan salah satu CP0 untuk menghabisi nyawa Luffy. Meskipun tahu resiko yang harus mereka terima yaitu kehilangan salah satu agen terbaiknya. Bahkan di chapter 1053 kemarin, di awal chapternya kita melihat bagaimana Gorosei nampak panik. Namun, bukan kabar tersebarnya berita tentang nilai buruan baru dan juga terpilihnya 2 Yonko baru yang membuat mereka panik. Melainkan bagaimana munculnya nama D di dalam poster buruan yang baru tersebut dan juga gambar sosok Nika. Sekilas mungkin tidak ada yang aneh dari reaksi yang mereka perlihatkan. Namun, jika kalian ingat kembali ini pertama kalinya Gorosei atau pihak World Government nampak panik, mereka sadar jika ancaman dari klan D dan juga kekuatan buah iblis Nika semakin nyata di depan mata. Gorosei adalah lawan yang seimbang Nika. Gorosei sadar jika untuk menghadapi Nika atau yang memiliki kekuatan tersebut tidak bisa sembarangan. Hal ini mereka sadari setelah berbagai upaya yang mereka lakukan selalu gagal. Seperti yang disebutkan di atas, para Gorosei tahu jika Nika merupakan sumber kekuatan paling dahsyat yang ada di dunia One Piece. Mereka sadar sedahsyat apa kekuatan buah iblis tersebut. Hal ini kemudian dibuktikan ketika Luffy menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Kaido. Selain itu, mereka juga sudah tahu seperti apa kedahsyatan Luffy sejak arc Alabasta sampai sekarang. Dan sudah banyak musuh kuat yang Luffy berhasil kalahkan. Gorosei pun kemungkinan akhirnya berpikir jika mereka perlu menghadapi langsung sosok Luffy. Sampai sekarang, Oda Sensei memang masih belum memberikan informasi mengenai sejauh apa kekuatan dari kelima bawahan im tersebut. Namun, banyak fans beranggapan jika Gorosei adalah para petarung hebat. Hal ini terbukti bagaimana mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang, serta adanya bekas luka di beberapa bagian tubuh. Artinya mereka pernah bertarung dan menang. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita asumsikan bahwa Gorosei adalah sosok yang luar biasa dari segi kekuatan, dan karena hal ini juga mungkin Gorosei adalah salah satu jika bukan satu-satunya pihak yang mampu menandingi kekuatan dari Nika. Mereka pun mengirimkan salah satu dari mereka untuk menghentikan Luffy. Pertanyaan besarnya adalah, apakah hal itu akan berhasil? Menjadi awal kehancuran World Government, kemunculan salah satu Gorosei, Saint J. Garcia Saturn, untuk ikut pergi ke Pulau Egghead bisa kita asumsikan adalah untuk menghentikan Luffy. Pertarungan di antara keduanya pun kemungkinan besar tidak terhindarkan. Namun, karena kita masih belum tahu sedahsyat apa kekuatan Gorosei,
artinya kita masih belum tahu pasti siapa yang akan menang dalam pertarungan itu. Meskipun begitu, peluang Luffy untuk menang sendiri terbuka dengan lebar. Jika hal itu kemudian benar terjadi, maka kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa. Ini akan jadi awal kehancuran dari World Government di tangan Luffy. Seperti yang diperlihatkan di Arc Enies Lobby, Luffy dan kru topi jerami menyatakan perang terhadap pihak World Government. Dia bertekad untuk menghancurkan organisasi tiran tersebut. Namun, tentunya tidak mudah untuk melakukannya mengingat mereka sangat berkuasa di dunia One Piece. Menghancurkan mereka secara perlahan bisa jadi cara efektif untuk mewujudkan hal tersebut. Luffy sudah berhasil menghancurkan sistem Shichibukai, meskipun secara tidak langsung. Dia sudah mengobrak-abrik sistem Yonko yang bertahan selama puluhan tahun, dan mengalahkan salah satu Gorosei mungkin akan jadi jalan selanjutnya. Mengingat sekarang sudah memasuki fase terakhir ceritanya, wajar jika kemudian hal tersebut jadi langkah awal untuk kehancuran World Government sebelum kehancuran totalnya terjadi di akhir cerita nanti. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi selanjutnya pada chapter yang akan datang. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body